tarfa'u apa tarfa'u kana muktadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Kok Sayyidan Umar kok gak Ali sih? Ya udah saya ganti tarfa'u kana mubtada wa mayali tansibuhu kakana sayyidan Ali. Ya tapi emang duluan ngopi dulu, lalu gunakan akal, insya Allah ramah. Nah, kalau ditanya komunikasi seperti apa di media sosial yang baik, sulit kalau dijawab. Komunikasi yang ngopi, sulit Gus. Hah? Komunikasi yang ngopi, sulit. Komunikasi yang Ngopi. akal, sulit. Ngopi dulu. Tapi komunikasi yang ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan acara Ngopi TV yang dengan tema yang sangat spesial hari ini, karena alhamdulillah kita sudah hadir dari rekan-rekan saudara kita. Dari yang pertama adalah dari ujung. Pertama adalah dari Kang Rikal dari Agama Akal TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kedua adalah dari Islam Ramah TV, yaitu Gusmis. Assalamualaikum Gusmis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya di sebelah Gusmis adalah Ustadz Miftah Fauzi Rahmat dari Ngopi TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan saya didampingi oleh Gus Hifni ya, dari moderator yang biasa di acara Islam Ramah ya. Ya tapi emang duluan ngopi dulu, lalu gunakan akal, insya Allah ramah. Emang ini pintunya babul elem, ngopi dulu. Tema yang sangat menarik hari ini, kita akan sedikit membahas dakwah Islam dalam media sosial ya. Karena dari tiga pembicara ini mewakili tema-tema yang dari sisi keagamannya sedikit berbeda ya. Dari punya ciri khas masing-masing. Dan dari Gus Hifni, silahkan, ada yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sangat bersyukur di sini selaku moderator yang biasa mendampingi Gusmis dalam kegiatan kajian kitab Islamuna fit Taufiq Bainas Sunnah wa Syiah. Kami hari ini bersilaturahim di kediaman Ustadz Miftah, Gus Miftah, Kiai Miftah, dan suatu kehormatan kami di sini diminta untuk memfasilitasi tiga narasumber yang sudah disebutkan oleh tadi rekan saya sebagai host kali ini. Tentu saya hanya mengikuti aja, kalau Mas host saya menjadi co-host aja. Antum awalun wa anat tabiun. Terima kasih Gus Hifni. Oke, mungkin kita sedikit mulai acara ini ya hari ini ya. Sesuai yang tema yang tadi diutarakan, bahwa kita akan membahas Islam dan media sosial gitu ya. Mungkin dari siapa dulu yang ingin Ngopi dulu. Silakan, Dari Syarita. pintunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kawan-kawan di Ngopi TV, kami dapat berkah kehadiran tamu-tamu yang luar biasa. Kiranya tidak akan disalahpahami kalimat ini. Tamu-tamu yang hadir ini bagi kami adalah tamu-tamu agung, gitu Gus. Cuma kadang-kadang penggunaan kata agung itu bisa ada kesalahpahaman ya, karena ada hal-hal yang lain yang sebetulnya, saya ingin masuk dari situ barangkali. Jadi Al-Quran mengingatkan kita untuk berbicara itu dengan manusia, dan sosial media kan adalah sarana kita menyampaikan maksud. Agar bicara dengan manusia itu
Qulu linnasi husna. Bicaralah dengan manusia dengan husna. Nah, tapi yang menarik dari kajian bahasa, karena untuk kata baik dalam bahasa Arab itu ada banyak digunakan, thayyib, ma'ruf, khair, atau termasuk bir juga sering diterjemahkan menjadi baik. Nah, husna ini punya keunikan, kekhasan, yaitu indikator kebaikannya dilihat dari penerima, bukan dari penyampai. Jadi qulu linnasi husna bukan apa yang baik menurut kita, tapi apa yang baik diterima oleh pendengar gitu. Dan Al-Quran mengisahkannya linnas, untuk manusia, tidak hanya sekedar untuk sekelompok dengan kita, seagama dengan kita, yang lebih tua dari kita, bahkan pada anak kecil pun linnasi itu husna, qulu linnasi itu husna. Nah, bagaimana cara husna yang baik supaya didengar itu baik oleh pendengar? Kita mesti belajar dari guru-guru kita ini. Itu pembukanya sebetulnya. Karena menyimak channel-channel mereka berdua, kita yang dengar itu enak, kita yang dengar itu asyik, kita yang dengar itu beroleh kebaikan. Jadi saya hanya ingin belajar bagaimana husna itu. Mari kita mengambil ilmunya dari dua guru kita. Baik, ini dari 3 orang ini nih yang subscribernya paling tinggi nih dari Agama nih. Mungkin bisa sharing sedikit kira-kira yang tadi disampaikan oleh Ustaz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kiai, para jengan, para gus, para tuan guru yang saya hormati. Ini Maulana. Ini tadi teman-teman sudah contoh kalimat yang husna. Karena saya agak bingung, biasanya kalau saya ngisi materi itu kalau nggak di awal di akhir. Karena kalau di awal itu takut materi saya nanti ada yang sama. Kalau di akhir saya bisa menyimpulkan semua. Ini di tengah-tengah gitu. Jadi bingung di tengah-tengah ini. Saya ingin apa yang disampaikan Kiai Miftah tadi, bahwa di Al-Quran itu tidak ada perintah perkataan itu qulu qaulan layyina, pasti kan qulu linnasi husna, pasti suruhan-suruhan Allah itu berkata kepada hal yang baik. Tidak pernah Allah memerintahkan kita untuk berkata-kata kasar. Jadi grogi saya dong. Tapi berhubung kita ini di sini variatif ya, ada Ustadz Miftah dari madhab Ahlul Bait gitu kan, atau mungkin seringkali Ahlul Bait ini difitnah gitu. Saya insya Allah membela Ahlul Bait Nabi gitu. Suatu hari saya punya kawan dari Ahlul Bait, orang Syi'i. Karena saya latar belakangnya Nahdiyin dan di pondok itu sudah biasa menghafal kitab-kitab kecil gitu. Sehingga suatu hari saya membacakan sebuah bait di dalam bab kana di Alfiyah itu. Bunyi baitnya itu seperti ini: tarfa'u kana muktadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Kok sayyidan Umar? Kok gak Ali sih? Ya udah saya ganti tarfa'u kana mubtada wa mayali tansibuhu kakana sayyidan Ali. Masya Allah. Luar biasa ya. Malik. Luar biasa. Untuk menyatukan antara Sunni Syiah, saya harus mempunyai dua Nih, apa? terjemahannya apa nih Ustaz? Ini Wow. minimal supaya pemirsa bisa Ya memahami. itu istilahnya, itu kan amalnya kana lah kalau dalam ilmu nahwu. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar gitu. Merupakan isimnya, menasabkan khobarnya. Tapi ini kan contoh aja, kakana Sayyidan Umar saya ganti jadi kakana Sayyidan Ali. Ini untuk upaya saya mempersatukan Sunni Syiah aja. Dalam hal-hal kecil aja gitu. Mungkin itu saja. Masya Allah. Silakan Gus ini. Monggo langsung dilanjut dulu. Ya, ya. Silakan Gus. Ya, saya kira
apa yang dikatakan oleh Kiai Miftah dan Gus Rikal semuanya benar. Ini menyimpulkan. Satu. Jadi dakwah Islam di media sosial. Yang pertama, karena kalau di pesantren itu harus ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama pembahasan linguistik, lughatan. Kita bedah dakwah. Hal pesantren saja. Yang kedua istilahan. Kita sebut ada dakwah, ada Islam, ada media sosial. Yang pertama adalah dakwah, bahwa kita ini memang itu dakwah itu adalah sebuah perintah, ud'u ila sabili rabbika. Dan dakwah itu dari kata da'a yad'u da'watan. Itu dakwah itu mengajak. Karena dakwah itu mengajak, mestinya harus disampaikan dengan cara-cara yang hikmah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hasan. Penuh kearifan. Kalau nonton Ngopi TV itu sangat arif itu. Iya, terus sengaja. Husna. Iya betul. Kalau nonton agama akal, iya. Bahkan over arif. Maka nanti kalau yang Islam Rama moderat. karena mengajak, maka harus ada kearifan, caranya yang santun. Walaupun ada perdebatan, saya dan Kiai Miftah kalau terlibat dalam perdebatan, kita harus menyampaikan argumen kita masing-masing. Dan berdebat itu dalam ulama tafsir itu bukan dalam konteks mengalahkan pendapat yang lain, tetapi dalam konteks untuk menyampaikan argumen-argumen, dan kita harus menerima argumen yang jauh lebih membawa kemaslahatan. Maka ini ada satu prinsip, karena dakwah kita kan belakangan itu sangat mengerikan, menakutkan, penuh dengan ancaman. Maka bagi saya dakwah itu tidak ada kata mengkafirkan, kata menyesatkan, kata mengancam. Dakwah itu harus penuh dengan simpati. Maka kalau nonton Ngopi TV itu penuh dengan simpati, hostnya, narasumbernya, Kopinya juga. kopinya. Ya. Jadi itu dakwah. Maka kita harus kembali kepada prinsip dakwah. Saya kebetulan di Al-Azhar itu belajar 2 semester tentang dakwah. Diajarkan. Mungkin kebanyakan para pendakwah sekarang itu memang tidak belajar ilmu dakwah. Sehingga ya dakwahnya itu, bahkan bayangkan bagaimana seorang ustadz menyampaikan kebohongan bahwa orang tuanya adalah kardinal atau romo, ibunya pendeta. Bagaimana seorang romo punya istri? Kan tidak mungkin. Bagaimana seorang ustadz itu dakwah menyampaikan kebohongan? Itu sangat tidak masuk akal. Maka dakwah pertama. Yang kedua kan Islam. Ini tujuan utamanya ini. Karena Islam itu kan agama rahmatan lil alamin, yang menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, kepedulian kepada sesama, meningkatkan ketakwaan. Nah ini warna Islamnya itu nggak kelihatan. Bahkan keteladanan Rasulullah itu tidak muncul. Alhamdulillah kalau kita nonton Ngopi TV dan Agama Akal, bukan Islam Rama. Islam Rama sungguhnya belajar dari luar. Karena dari menyimpulkan, maka contoh-contoh dari keislaman Rasulullah itu begitu sangat baik. Tentu juga contoh-contoh dari keluarga Rasulullah dan para sahabatnya. Maka mari kita, tanggung jawab kita itu adalah menjaga Islam, menyebarluaskan Islam, membumikan Islam. Jangan sampai Islam itu tinggal namanya saja, tapi esensi dari Islam itu hilang. Ini yang kita khawatir. Begitu banyak kelompok yang mengatasnamakan Islam kan belakangan itu luar biasa, tetapi mereka tidak terlihat esensi dari Islam. Ada dakwah, ada Islam, ada media sosial. Maka karena media sosial itu adalah instrumen
sebuah cara, maka mari kita gunakan media sosial dengan yang baik. Alhamdulillah sekarang sudah muncul kan banyak platform-platform. Kalau mau TV juga nanti punya website lebih enak. Ya, Terima kasih. iya, ngopi.id ya kan, supaya disebarluaskan melalui platform itu. Maka ada alternatif Ngopi TV, ada Islam Ramah, ada Agama Akal. Mari kita gunakan media sosial, kita semarakkan dengan gagasan-gagasan alternatif, walaupun yang kita tahu bahwa kita ini terlambat dibandingkan mereka. Tetapi ya saya menyampaikan kepada banyak teman-teman, kata kunci istiqomah aja. Nah, karena istiqomah, staminanya juga harus kuat. Pengalaman saya pribadi itu, di tengah kesibukan saya harus satu hari satu konten, menyiapkan sehari satu konten. Yang sekarang masih fokus ke akhlak Rasulullah. Pokoknya sampai semua rujukan saya tentang akhlak Rasulullah itu habis, baru saya pindah kepada Mutiara Imam Ali. Apa mungkin itu Gus habis Apa itu? rujukan tadi itu? Ya, pokoknya rujukan yang ada di saya. Kalau sampai 5 tahun nggak habis, berarti 5 tahun. Ya kan? Jadi itu pokoknya semua rujukan yang saya ada itu memang saya baca per halaman, saya ambil per halaman. Saya checklist, nanti kalau sudah habis baru pindah. Itu yang Islam Ramah mengacu kepada rujukan. Maka mari kita, karena media adalah instrumen, maka ini harus media baru yang harus kita mau tidak mau harus kita hadirkan, sehingga umat Islam maupun umat agama-agama yang lain bisa belajar Islam dari sumbernya yang otoritatif. Kata Khalil Fadil itu ada 2 sumber, ada sumber otoriter, ada sumber otoritatif dalam Islam. Sumber yang otoriter itu adalah sumber yang dalam bahasa kita itu dhaif, lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengatasnamakan Islam padahal tidak ada itu dalam sejarah. Dhaif gitu kan. Nah, yang otoritatif itu ada sumbernya. Jelas kalau yang utama adalah Al-Qur'anul Karim, itu sumber otoritatif. Kemudian sunnah Rasulullah dan keluarganya, dan dari para sahabat, kisah-kisah para ulama. Maka saya tentu sangat bangga ya, Miftah selalu hadir dalam kegiatan Islam Ramah. Saya kalau sudah Ngopi TV undang saya, berarti Imam Ali. Dia bilang, Gus bisa nggak itu Imam Ali? Ya kan yang undang. Jadi saya mau sediakan waktu. Tidak bisa ditolak lagi itu ya. Oh nggak bisa bisa masuk neraka saya. Kalau Ngopi TV gitu. Nah kolaborasi nanti kolaborasi Ngopi TV dengan Agama Akal. Nah, saya sudah kolaborasi juga di Agama Akal TV. Kolaborasi ini adalah memperluas dakwah Islam yang yang mencerahkan itu di platform media sosial. Terima kasih nih, saya Ngopi TV mampu mempertemukan kita nggak mungkin mampu karena antumul awalun wa nahnu tabi'un. Mereka memang bisa merangkul kita. Baik, terima kasih Gus. Ini kalau bicara media sosial ini kan kita bicara mengenai komunikasi ya. Kalau di komunikasi itu salah satu yang kalimat saya kenal adalah ada sender gitu ya, ada yang mengirim informasi, ada receiver yang menerima informasi, dan di tengah-tengah ini seringkali ada noise gitu ya, ada gap lah ya gitu ya. Dan di media sosial ini kan ada istilahnya tuh ada buzzer lah, ada yang anonim lah, pokoknya informasinya tuh crowded banget gitu ya. Nah dalam dakwah Islam ini dengan begitu transparansinya ya, informasi yang begitu trafiknya tinggi sekali itu, nah kira-kira kita berdakwah seperti apa nih Ustaz ya? Kira-kira yang karena kita sebetulnya bukan masalah subscribers ya, bukan masalah kita mencari follower ya, tapi kita kan sebetulnya kan memberikan informasi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita gitu ya. Nah, dengan situasi media sosial yang begitu informasi itu begitu banyak gitu ya, nah kira-kira Solusinya ada 3. Pertama, sambil ngopi.
Jangan lupa supaya segar, tidak mengancam. Harus ngopi. Karena dengan ngopi itu membuka cakrawala, menyegarkan, tidak Pikiran, ngantuk, pikiran, kan? Tapi harus gunakan akal. Jangan gunakan hawa nafsu. Karena apalah tak itu harus menggunakan akal. Jadi maka gunakan akal, kan? Karena menggunakan akal itu menurut Ibnu Rushd itu adalah fardhu Islamiyah, kewajiban. Maka adanya agama akal itu adalah fardhu Islamiyah. Itu bukan kata saya, kata Ibnu Rushd dalam kitabnya Faslul Maqal fima bainal hikmah wa syariah min al-ittisal. Nah, itu buku yang tipis yang saya baca, itu banyak pengaruh saya. Dan terakhir setelah ngopi akal insyaallah ramah. Nah, ramah ini yang kemudian menebarkan cinta, ya kan? Berangkulan, bisa bekerja sama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi sebenarnya ya ketiga ini sebagai cara jalan, tapi harus ngopi dulu. Sebab kalau nggak ngopi, Dan ngopi yang pertama ya. ngopi yang pertama, ngopi dulu. Sebab kalau nggak ngopi itu nggak rileks, nggak segar, Tidak cenderung bersahabat, cemburu, kurang bersahabat. bersahabat. Maka kopinya itu harus pas, ya kan? Tidak kebanyakan gulanya, airnya itu harus hangat, karena kopi itu menyegarkan. Masya Allah. Maka katanya di dalam kitab-kitab tuning itu ulama yang suka ngopi itu adalah ulama yang penuh kearifan. Masya Allah. Maka Kiai Ngopi TV penuh dengan kearifan. Walaupun begini, kalau ditanya tadi misalnya Gus, pola komunikasi seperti apa di media sosial yang baik? Katanya kan seorang guru yang baik itu yang mampu menyederhanakan materi belajar. Iya. Sebaik-baiknya guru seperti itu. Dalam bahasa insya Allah ayah saya Islam user friendly. Al-Hanifiyah itu sama terjemahkan menjadi user friendly. Nah, kalau ditanya komunikasi seperti apa di media sosial yang baik, sulit kalau dijawab. Komunikasi yang ngopi, sulit Gus. Hah? Komunikasi yang ngopi, sulit. Komunikasi yang Ngopi. akal, sulit. Ngopi dulu. Tapi komunikasi yang ramah. Tapi tetap harus ngopi dulu. Iya. Ngopi dulu, itu pintunya. Anda Madinah tulen waliyun. Harus ngopi dulu. Supaya nggak ngantuk. Supaya segar. Misalnya nih, bagaimana medsos yang ngopi? Enggak dipahami. Enggak, ngopi dulu sebelum bermedsos. Itu pintunya begitu jalannya. Kalau nggak ngopi, misalnya berakal, nomor dulu. Ngopi dulu baru berakal. Insya Allah ramah. Artinya begini. Jadi ramah itu adalah puncak kearifan, puncak komunikasi. Ya tapi harus ngopi. Betul. Masuknya dari ngopi. Iya. Naik dari ngopi kemudian ke akal. Iya. Makom tertinggi adalah ramah. Enggak, itu bukan makom, itu produk. Dari Gus Rika silakan. Aduh, saya kira dari Tuan Guru berdua ini telah memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa tadi Ustadz Miftah bilang bahwa komunikasi yang baik itu yang menyederhanakan yang susah. Kembali lagi ke ini, ke bait tadi tuqarribul aqsa bilafdin mujaji wa tafsitu badla biwadin mujaji. Jadi lafad-lafad yang dipersingkat itu yang mempermudah kita untuk memahami sesuatu, kata Ibnu Malik. Memang Masya Allah. memang ini menunjukkan jumlah subscriber. Subscribernya semakin gagasannya semakin berat. Iya kan? Begitu memang. Subscriber menunjukkan. Sepertinya agama akal syarah alfiyah. Betul. Maka subscribernya paling banyak karena mengajak orang berakal. Dan terus terang aja agama akal TV itu menarik sekali karena dia tidak menyampaikan provokasi, dia mencerahkan, mendidik, dan komentar-komentarnya banyak, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya
masyarakat tuh yang toleran, yang moderat, yang berakal nih, yang waras lah bahasa kita itu banyak. Cuma selama ini tidak menemukan alternatif. Jadi ceramah-ceramah yang ada itu kafir, ya haram gitu kan, menakutkan, balonku ada 5, macam-macam kan. Ya Itu tahu-tahu. ya tahu gitu. Ada, tapi nggak ada alternatif. Tapi kalau melihat agama akal tuh, saya senang sekali. Karena responnya sangat positif. Karena di media sosial itu ada yang organik, memang itu publik mau, tapi ada yang itu direkayasa. Nah, ada media-media yang direkayasa. Alhamdulillah dari platform kita Mobi TV, Agama Akal, Islam Ramah TV, kita tidak pernah merekayasa. Kita menyampaikan apa adanya ke masyarakat sejujur-jujurnya dan publik yang kemudian menilai. Maka saya kira memang jangan pernah apa ya, putus asa gitu. Dan istiqomah aja, karena bagaimanapun ada satu kalimat di pesantren itu, mayyazro yahsud, barang siapa menanam pasti memetik. Jadi kita tidak akan pernah memetik dari buah apa yang kita ingin bangun kalau kita tidak pernah menanam. Maka bismillah, ini apa jalan kita, jihad kita, maka kita harus menanam untuk kita petik nanti. Sehingga pada suatu saat orang mau bertanya, oh kalau mau belajar Islam yang hangat, nyaman seperti kopi, ada Mobi TV. Kalau belajar Islam yang tadi banyak akal, yang tadi sangat berkualitas tadi itu, belajar di Agama Akal. Kalau yang sedang-sedang saja kayak lagu dangdut, Islam Ramah. Lembut-lembut. Betul. Yang sedang-sedang saja. Oke, sebagai pengguna media sosial Gus, saya sangat senang ya nonton Ngopi TV. Benar kata Gus Mis dan Rika, ini jurus menyimpulkan. Karena begini, terus terang saya mengenal Gus Miftah, pemikirannya, teman-teman Ahlul Bait, dan bisa kenal, bisa silaturahmi dari situ, dari media sosial. Kita tahu dari 260 sekian juta pengguna media sosial itu sekitar 170, besar sekali ini. Ini bayangkan kalau publik bisa merasakan apa yang sudah saya rasakan ini. Nah, sebenarnya apa harapan Gus Miftah ya? Kalau Gus Miftah masih perlu ditanya nggak ya sama? Saya menyimpulkan dulu. karena saya tamu di sini kan bisa lagi. Harapan Gus Miftah, mimpi Gus Miftah dengan adanya Ngopi TV ini bagaimana ke depannya Gus munculnya? Boleh juga nanti dijawab. Ada jawaban yang sebenarnya dan ada jawaban yang disampaikan. Yang mana? Dua-duanya kalau Itu ya, untuk menjawab itu harus ngopi. Karena itu berat sekali. Kata Dilan, kamu pasti tidak bisa. Hanya Ngopi TV, selalu begitu. Mau Gus mau jawaban yang mana selalu begitu. Makanya harus ngopi. Saya sudah paham karena sering kita kolaborasi. Baca ya. Nah, karena formatnya sudah terbaca, menggunakan format lain. Sebetulnya saya terinspirasi dari Kiai Zuhairi, ya, dari beliau. Jadi memang teman-teman sudah mulai mungkin sejak 2017-an barangkali. Dan ini giroh yang sangat baik, alhamdulillah. Teman-teman yang aktif dari berbagai latar belakang, mereka gigih terus-menerus menghidupkan dan menghadirkan tayangan-tayangan melalui Ngopi TV ini. Tapi ada satu kalimat dari beliau yang jadi inspirasi. Jadi kata beliau itu, ini kita persiapkan untuk anak-anak kita. Gitu ya Gus ya? Iya betul. Ya, itu dari beliau. Ya. Jadi ya kita ini menyiapkan. Untuk anak saya bilang, kalau mau belajar Islam nonton Ngopi TV. Serius, anak saya senang. Papa kenal sama, papa gak mungkin kenal dia. Ya ini ulama besar, imam besar lebih daripada imam besar yang ada. Mama anak saya bilang gitu. Kalau nggak dibilang temennya, anak saya nggak mau nonton saya. Anak saya nggak mau nonton, karena saya nggak mau nonton papa. Maka saya bilang nontonlah Ngopi TV.
Masya Allah. Dan, jadi saya sebenarnya terinspirasi oleh beliau. Ini kita tinggalkan legacy untuk generasi yang akan datang. Cukuplah kurang lebih cukuplah berbagai hal yang terjadi, perdebatan dan sebagainya pada era kita atau era sebelum kita. Tapi masa depan itu insya Allah dan Satu isyraqah. Saking taunya. itu di kolaborasi terakhir di TV. Ini kolaborasi dan chemistry-nya makin menjadi-jadi ya. Makin panas ya. Saya dengan tim Islam Ramah TV itu selalu mantau Ngopi TV. Ya, terima kasih banyak. Belakangan kan mulai aktif. Pokoknya kita harus kita kan gelisah melihat perkembangan media sosial. Tapi kalau kita diam, itu kayak MU lawan Arsenal. Serangan MU kan bertubi-tubi. Bisa kalah Arsenal itu. Ya kan, maka Berarti kita Arsenal, Gus. enggak, kita MU kan. Jadi maka daripada kita diserang terus dengan konten-konten yang tadi itu luar biasa, maka kita harus mengisi media sosial. Maka dari tim saya nonton, tim saya Ngopi TV apa temanya, ngisi apa? Alhamdulillah. Maka seperti di agama akal saya juga nonton. Pokoknya terus saja. Kalau bisa satu hari satu konten. Sehingga dan mereka pun sekarang ada salah satu penggemar dari konten-konten yang biasa sebelumnya. Mereka bilang ternyata itu Ngopi TV kontennya bagus, Islam Ramah TV kontennya bagus, Muda Agama Akal kontennya bagus. Orang udah mulai melirik, hijrah juga gitu, mencari konten yang bagus. Jadi selama ini kenapa mereka menonton konten-konten yang populer itu karena kita nggak ada kita nggak turun. Kita membiarkan media sosial diisi mereka. Tapi setelah kita turun, alhamdulillah mereka bisa melihat wajah Islam yang bersumber dari sumbernya dan pintunya tadi itu, dari kotanya dan pintunya. Maka saya bilang sama anak saya, tonton Ngopi TV. Tapi anak saya nonton Islam nonton kelas 3 SMP. Masya Allah. Dia nonton live tuh. Luar biasa. Lalu nonton yang lintas mazhab live. Ya. Terakhir dia jujur, Pak, saya nonton tadi ya Islam gitu kan. Oh, saya jadi paham sekarang. Bayangkan kalau anak ketiga SMP saja udah paham begitu, itu ketika kuliah itu dahsyat. Jadi kita berharap kalau anak-anak SMP, SMA, dan kalau saya ngisi di sekolah-sekolah kan banyak Zoom sekarang. Rujukannya apa? Rujukannya acara Islam Ramah TV, Ngopi TV. Sehingga anak-anak kalau mereka kita paksa nonton itu, maka kita ke depan akan berharap masa depan mereka kita jauh lebih baik. Kita tidak ingin apa yang terjadi sekarang itu. Yang terjadi sekarang korban masa lalu. Karena kita tidak tahu kan, tidak pernah bermain di ruang publik. Dimana kalau kita melakukan kegiatan selalu digagalkan, dikacaukan. Tapi dengan perkembangan digital yang sangat luar biasa, jadi saya ketika anak saya nonton itu, anak saya tuh lebih wawasannya tuh jauh bukan liar ya, jauh lebih terbuka wawasan anak saya. Jadi itu. Maka kita ini sekarang punya tanggung jawab pada komunitas kita masing-masing, terutama anak-anaknya supaya nonton kita. Maka kalau kita nanti bertiga ada kesempatan roadshow di sekolah-sekolah di sekitar Bandung, di sekitar Jawa Barat, nanti kita cerita bagaimana bermedia sosial yang baik, sambil mengenalkan platform kita. Sebab kalau orang tua kan nonton kita ini sudah, nah sekarang tinggal anak-anaknya nih. Nah makanya kita harus masuk workshop cerita bertiga kayak gini, bagaimana pengalaman dakwah Islam, temanya dakwah Islam di media sosial di beberapa sekolah-sekolah.